Baik, selamat pagi sahabat. Hari ini kita akan berbincang singkat dengan salah satu dosen FEB Unmu terkait pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Baik Ibu, pertanyaan pertama saya, bagaimana sih pemanfaatan teknologi informasi yang selama ini Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar? Baik. Jadi terkait teknologi informasi ini sangat mendukung sekali pastinya bagi kita ya pengajar atau dosen dalam hal ini. Yang pertama kita biasa menggunakan dalam proses e-learning. Jadi proses belajar mengajar ini biasanya kita menggunakan Zoom, kemudian juga kami menggunakan Google Meet. Kebetulan Zoom ini juga kami difasilitasi oleh kampus. Jadi untuk melakukan proses tatap muka dengan mahasiswa. Kemudian selain itu juga komunikasinya kami menggunakan WhatsApp, kami menggunakan email juga untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Selain itu juga kami ada sistem yang difasilitasi oleh kampus yang namanya MOOC. Jadi MOOC ini memudahkan bagi kami dosen dan memudahkan juga dari sisi mahasiswa karena kami bisa memberikan materi ya melalui MOOC tadi, kami bisa melakukan absen dan kami bisa juga melakukan komunikasi dengan mereka di mana mahasiswa ini karena mereka dapat mengumpulkan tugasnya melalui MOOC, kemudian mereka juga dapat mengunduh materi, kemudian ini juga memudahkan juga bagi dosen untuk memberi tenggat waktu di mana ini bisa kita settingnya kapan mengumpulkan tugas terakhir. Jadi beberapa yang dukungannya adalah itu, selain itu juga kami ada perpustakaan online atau fasilitas lain untuk mengakses materi dan jurnal. Kemudian Ibu, kira-kira kendala atau kekurangan dari teknologi informasi yang sudah Ibu sebutkan tadi seperti apa Bu? Kendalanya yang pasti pertama adalah jaringan, itu pasti karena beberapa kita aksesnya harus menggunakan jaringan yang kuat ya untuk membuka MOOC, membuka Zoom dan yang lain. Kemudian kendala lain ini bagi beberapa mahasiswa yang belum familiar, terutama mahasiswa baru, ini untuk akses MOOC ini kan agak ribet dan susah mungkin ya karena harus menggunakan NIM mereka dan akun mereka begitu. Yang terakhir, harapan Ibu ke depan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar ini seperti apa, Ibu? Harapannya pastinya kami kedepannya masih menggunakan sistem MOOC tadi yang mungkin harapannya adalah lebih dikembangkan, lebih banyak fitur-fitur dalam sistem tersebut sehingga kami juga bisa langsung dalam proses belajar mengajar begitu, ada mungkin semacam video conference yang lebih sering digunakan begitu, familiar, mahasiswa familiar, kemudian juga dibuat sistemnya lebih mudah ya dan fleksibel. Mungkin itu. Baik, terima kasih sahabat. Demikian tadi wawancara kita dengan salah satu dosen FEB terkait teknologi informasi yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, selamat pagi sobat semua. Kali ini saya bersama salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Pak. Siapa namanya, Mas? Nama saya Muhammad Alim. Kita hari ini akan mendiskusi mengenai pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Biasanya seperti apa sih, Mas, bentuk-bentuk memanfaatkan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari mahasiswa itu? Ya, untuk pemanfaatan teknologi sehari-hari dalam kehidupan mahasiswa itu untuk aplikasinya sendiri yang paling banyak digunakan itu WhatsApp ya, untuk komunikasi bersama teman, untuk sesama dosen itu. Untuk perkuliahannya sendiri biasa menggunakan aplikasi Zoom untuk perkuliahan secara online. Terutama pada saat pandemi kemarin kita diberikan kendala untuk melakukan pertemuan secara langsung, jadi diberikan fasilitas yang namanya Zoom untuk tetap mengadakan perkuliahan. Selain Zoom, ada apa manfaatkan teknologi informasi yang lain mungkin dalam proses perkuliahan? Untuk dari Universitas sendiri menyediakan sistem yang namanya MOOC, itu Mula Warman Online Learning System. Jadi di sistem itu dosen bisa memberikan tugas kepada mahasiswa dan mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas di sistem tersebut. Menurut Mas Alim, seperti apa MOOC itu? Apakah mudah digunakan atau mungkin sulit bagi mahasiswa? Untuk penggunanya sendiri menurut saya cukup mudah ya,
Tapi dengan fitur yang dimiliki itu menurut saya kurang ya untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita. Apa yang kurang Mas dari MOOC itu? Untuk kekurangan sendiri karena fiturnya hanya terbatas pada dosen memberikan tugas dan mahasiswa mengumpulkan tugas, menurut saya itu kurang ya untuk pengaplikasian dari mata kuliah sendiri. Oke. Kemudian pada saat pembelajaran online yang via Zoom, kira-kira apa sih kendala atau kekurangan dari penggunaan itu? Nah, ya, untuk kendala atau kekurangan sendiri ya bagi mahasiswa itu karena menggunakan aplikasi yang harus dijalankan menggunakan internet. Jadi untuk kendalanya sendiri yang pertama terkait dengan kuota internet yang harus dikeluarkan dan juga jaringan yang memadai karena tidak semua mahasiswa tinggal di tempat yang terdapat jaringan yang cukup stabil gitu. Dan Berarti paling utama jaringan Mas ya, jaringan betul. bagi mahasiswa. Terus kira-kira dampak positif atau ya keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dalam belajar mengajar itu apa Mas? Untuk keuntungannya sendiri ya karena kemarin sempat terkena pandemi, jadi mau nggak mau kita harus tetap mengadakan perkuliahan. Dengan adanya teknologi tersebut kita tetap bisa mengadakan perkuliahan dengan dibantu berbagai macam aplikasi, salah satunya Zoom tersebut. Jadi kita tetap bisa mengadakan perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Dalam proses belajar mengajar ada nggak software atau aplikasi yang menunjang untuk penunjang mata kuliah tertentu gitu? Nah, ya, untuk software sendiri ada yang namanya PSS dan juga PLS untuk pengelola data. Itu biasanya digunakan untuk mahasiswa yang sudah mulai menyusun skripsi. Dan untuk mahasiswa yang semester awal biasanya hanya menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel dan sebagainya. Hal itu difasilitasi nggak oleh perguruan tinggi atau program studi? Apakah ada lab khusus atau apa? Untuk lab sendiri dari universitas ke fakultas menyediakan yang untuk lab. Jadi ketika ada mata kuliah berhubungan dengan lab, jadi mahasiswa langsung diarahkan ke lab tersebut. Terakhir Mas, apa harapan Mas terkait penggunaan pemanfaatan teknologi informasi ini dalam proses belajar mengajar ke depan? Harapan saya dengan adanya teknologi ini sangat membantu ya untuk kegiatan kita, terutama pembelajaran bagi mahasiswa. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa jangan terlalu terpaku dengan adanya teknologi, karena dengan adanya teknologi sendiri bisa menjadi bumerang bagi mahasiswa untuk bermalas-malasan dengan diberikan berbagai macam kemudahan dengan teknologi ini. Jadi bisa membuat mahasiswa malas dan tidak ingin bergerak untuk mencari pengalaman baru di luar. Itu yang bisa. Baik, itu tadi sedikit wawancara kita terkait pemanfaatan teknologi dalam dunia keseharian mahasiswa. Semoga bermanfaat. Demikian wawancara saya dengan dosen dan mahasiswa terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Pada intinya, aplikasi penunjang pembelajaran ini memberikan manfaat pada proses belajar mengajar yang lebih efisien. Namun tentunya ada kendala dan kekurangan yang harus diatasi. Yang paling penting juga diperlukan sosialisasi dan sinkronisasi terhadap aplikasi yang dikembangkan ini. Terima kasih.